Halo, assalamualaikum. Nama saya, panggil saja Husein. Berawalnya dulu waktu saya SMA kelas 2. Awalnya saya pacaran tuh sama anak Indi juga. Dia bilang kalau di saya ini ada yang mengikuti, ada salah satu penghuni di SMA itu yang suka sama saya. Dia itu suka saya itu tinggi, hitam, rambutnya panjang. Ya dia itulah yang melindungi sama di SMA itu. Waktu kan orang tua saya kan kerja di sekolah itu juga, jadi tinggal di sekolah itu juga. Biasanya kalau pas malam-malam jam 12 tidur di kantor sendirian, ya kayak biasa aja sih gitu, adem, panas enggak, dingin enggak. Tapi anehnya pas di ruangan itu doang, itu di ruangan kepala sekolah. Kata teman saya ini, ya dia itulah melindungi, dia suka sama saya, dia yang sering ngeliatin aja gitu selama di sekolah itu. Sampai saya mau ke perpustakaan pun jam 2 malam, ya biasa-biasa aja sih, gak apa-apa. Ke kantin jam 12 malam cuma buat duduk-duduk doang tuh, dengerin musik, ya biasa aja. Mau ke kebun sekolah malam-malam ngambil stroberi ceritanya waktu itu tuh, ya nggak apa-apa juga sih, nggak ada yang ganggu. Kata pacar saya itu, ya dia itulah yang lindungin katanya, soalnya kan dia yang paling gede. Gara-gara dia nyebut itu mungkin penasaran saya ajak lah pas malam-malam ke perpustakaan. Dia bilang, wah buset, datang dia nih. Pas malam-malam ke perpustakaan, pas di perpustakaan kami cuma pakai lampu HP gitu, modal lampu HP berdua, telusuri, cari-cari buku ceritanya waktu itu karena mau belajar. Pas mau belajar katanya ada yang ngeliatin sih di perpustakaan itu, gede gitu, lumayan tinggi, kayak apa ya badannya itu, kepalanya gede, badannya gede juga gitu. Tapi katanya dia nggak terganggu sih karena kedatangan kami gitu, soalnya tujuan kami kan juga baik, cuma lihat buku, bukan mau ganggu apa-apa. Cuma gara-gara itu kan dia, pacar saya itu cuma bertahan setengah jam tuh di perpustakaan. Habis itu dia nggak kuat lagi katanya. Karena dia nggak kuat, kita keluar lah, baru dia cerita kalau apa yang terjadi di dalam itu. Dia udah nggak bisa tahan lagi. Semenjak itulah saya pun jadi rada-rada gimana gitu kalau mau perpustakaan. Biasanya malam-malam biasa aja tuh kalau ke perpustakaan, baca buku, baca novel. Kan enak tuh kalau sendiri-sendiri baca buku, adem lagi. Yang cerita lainnya, karena makin penasaran, ada tuh teman saya satu lagi cowok, pacar saya ini juga satu lagi yang cewek. Karena penasaran tuh sama lagu Lancer Wengi, lihat-lihat di YouTube kan, kami coba lah di pentas hidupin lagu Lancer Wengi. Karena apa tuh ya, teman saya yang cowok ini karena mungkin terlalu menantang kayaknya, jadi dia mungkin ada baca apa gitu, nggak tahu juga sih. Pas ngidupin lagu Lancer Wengi nyampe sejam tuh ngidupin lagu Lancer Wengi, nggak ada apa yang terjadi gitu.
Cuma pacar saya ini bilang ada sih yang ngeliatin dari sudut gitu, cuma dia nggak mau ngeliatin karena gara-gara teman saya yang cowok ini. Gara-gara teman saya yang cowok ini gitu. Oh, emangnya dia kenapa? Mungkin dia karena apa tuh ya, kayak sok-sokan, kayak nantang itu. Emang sih dari awal dia, kalau yang cowok, teman saya yang cowok ini bilang kalau dia menampakkan diri nanti saya habisin, katanya dia gitu kan. Waktu awal mau kesana pun saya nggak juga sih. Nextnya pas mau ke rumah pacar saya. Pas ke rumah pacar saya tuh di penurunan ada tuh salah satu cewek. Biasanya sih dia nggak nakut-nakutin ceritanya sih. Cuman apa tuh ya, karena mungkin di situ sepi, nggak ada lampu satupun. Mungkin gimana tuh? Kalau mendeskripsikannya saya bisa merasakan, saya bisa, cuma untuk melihat tuh nggak bisa gitu. Yang saya rasain tuh dianya warnanya merah, cewek, rambut juga panjang, lebih nggak bajunya lumayan tertutup gitu, mungkin kayak kebaya gitu. Yang satu lagi ada juga tuh yang warna merah juga di penurunan gitu, di dekat sawah, dekat kolam ikan juga kalau nggak salah tuh. Ada itu warna merah juga. Kalau dari yang penurunan ini saya pernah dengar cerita kalau di sana pernah ada nenek-nenek yang dikejutin sama penghuni di situ. Mungkin karena iseng gitu ya, atau nakal makanya dikejutin, tapi neneknya akhirnya beberapa hari kemudian meninggal gitu. Tapi saya nggak tahu sih gimana cerita aslinya, tapi kabar-kabarnya emang gitu. Balik lagi di sekolah tadi, sebenarnya ada beberapa yang nggak suka dengan saya di situ. Contohnya yang kayak di parkiran ada 3 cewek. Waduh, buset. Yang kayak di parkiran tuh ada 3 orang cewek. Biasanya tuh sering ganggu saya kalau sedang di rumah. Kalau saya sedang di kantor, main-main, pakai wifi sendirian, itu nggak ada yang berani ganggu gitu. Pokoknya wilayah sekolah, kecuali wilayah parkiran ya, wilayah sekolah tuh saya dilindungin gitu. Ada rasa terima kasih juga sih, ada terasa serem juga. Mungkin gimana ya, biasanya kalau saya di sekolah tuh kata pacar saya tuh kalau saya tidur di sekolah tuh biasanya ditemenin sama dia tuh, diliatin, dijaga biar gak kenapa-napa. Sampai akhirnya saya tamat SMA, kantor itu kayaknya mau direhab jadi mall 2 lantai. Sumpah gak tahan, karena mau direhab 2 lantai jadi kan kantornya dihancurin. Gara-gara itu sempat terjadi kesurupan juga tuh, kesurupan 10 orang siswa. Waduh, kan datang dia ini loh. Ya mau cerita aja loh. Permisi. Jadi yang setiap ruangan tuh ada penghuninya satu-satu. Contohnya
kayak WC. Kalau WC sih gimana ya, lebih kayak nggak mau diganggu kalau daerah sana tuh. Kalau kantin mungkin gimana sih, kantin juga jarang di kesana sih, baru sekali kesana ya biasa aja. Waktu itu cuman ingin ngambil buku, jadi tengah malam ngambil buat bikin PR, ya aman-aman aja sih. Cuman semenjak pacaran sama yang itu mungkin saya jadi ketularan mungkin ya, soalnya dari dulu nggak pernah kayak gini sih. Yang masih saya penasaran tuh ya, saya cuma pengen lihat gimana tuh kalau dunia itu, pengen lihat juga yang ngejaga saya itu gimana. Kata-kata teman-teman saya yang bisa gitu, kalau dunia itu nggak terlalu jahat sih katanya, ada yang baik ada yang enggak, sama kayak dunia manusia juga sih. Sumpah nggak tahan lagi, udahlah sekian ya, terima kasih.